Oke, kembali lagi bersama saya di Movie Allen. Kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama mirsa pada konten kali ini, di mana Teddy Kusnedi, Waketum Partai Garda Republik Indonesia, rupanya bikin Bang Karni dan Said Didu itu kepanasan pemirsa. Nah, di mana kita ketahui kan, tak jarang loh Bang Karni Ilyas itu selalu menjadi wadah bagi orang-orang yang selalu ingin menjatuhkan pemerintah. Kan seperti itu pemirsa. Ya seperti yang kita lihat sendiri lah ya di beberapa acaranya. Ya kalau saya Didu, kalian kan tahu sendiri, dia provokator sejati ya, yang tak henti-hentinya mengolok-olok Jokowi dan Prabowo. Saya heran, ada apa dengan kalian? Di era kepemimpinan Prabowo Gibran, di mana koruptor satu persatu terciduk dan ketangkap, kenapa kalian itu minta Prabowo Gibran malah turun atau kalian katakan Indonesia gelap? Padahal kan koruptornya ketangkap sudah. Kan seperti itu Mirza. Masa kalian katakan Indonesia itu gelap? Kalian minta Prabowo dan Gibran itu turun, ya kan? Berserta gerombolan kalian yang menuntut Prabowo dan mengatakan Prabowo anjing, Prabowo dan lain sebagainya, ya kan? Jadi saya pun juga heran Mirza. Dan coba kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Bang Teddy Kusnedi menyikapi hal apa situasi yang terjadi hari ini Mirza. Harusnya ya semakin banyak BUMN ini terbongkar kasus-kasusnya, harusnya semakin positif yang kita melihatnya. Kenapa? Karena yang tadinya tidak dibongkar sekarang terbongkar. Dan saya berharap besok ini ya ada lagi BUMN yang terbongkar. Ya. Ada para tikus-tikus yang tertangkap gitu. Tapi yang saya baca kok kenapa larinya negatif gitu Pak Karni. Semakin banyak yang terbongkar kok semakin banyak yang negatif. Saya masih ingat ketika zaman Pak Jokowi itu ada di BUMN itu jargon ya bersih-bersih. Ya. Di mana waktu itu Pak Erick Thohir juga sempat melaporkan ada beberapa BUMN yang diduga ya ada oknum-oknum di sana yang melakukan korupsi. Dan dalam bersih-bersih itu termasuk BUMN yang ternyata tidak jalan di tempat ya sehingga dibubarkan. Termasuk kita melihat ada reformasi di dalam BUMN yang besar-besaran dan hari ini adalah bagian dari hasil itu Pak Karni. Di mana dari hasil bersih-bersih itu tiap tahun kita melihat ada aja BUMN yang terbongkar kasusnya. Setiap tahun kita melihat itu ada dan ini adalah bagian dari positif, hal yang positif. Kok kenapa saya melihat banyak sekali tudingan miring ya dengan adanya terbongkarnya kasus-kasus ini gitu. Makanya saya bilang ini sesuatu yang bertentangan lah ya dengan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau tidak terbongkar kok dianggap bagus gitu. Kalau terbongkar dianggap jelek. Ya termasuk ada dorongan bagaimana Menteri BUMN dicopot karena karena banyak BUMN yang terbongkar lah saat ini ya. Dari tahun ke tahun terbongkar semakin banyak korupsi di beberapa BUMN. Bagus gak? Bagus. Artinya apa? Bersih-bersih yang waktu dilakukan zaman Pak Jokowi waktu itu sudah ada hasilnya. Termasuk kita juga tahu semua ya tahun 2022 itu pendapatan keuntungan dari BUMN itu tertinggi ya dalam sejarah gitu. Dan ini kan hal yang positif. Sudah dalam keadaan Covid ya, sudah ada yang korupsi ketahuan tapi masih untung. Artinya kan setuju bahwa negara ini negara kaya tapi ada pihak-pihak yang memainkan kesempatan, memanfaatkan kekuasaan. Nah ini harus kita dorong. Makanya kemarin ketika Pak Ahok itu bicara, saya sangat sayangkan. Saya salah satu orang yang mendukung Pak Ahok gitu waktu beliau jadi komisaris utama gitu. Kok nggak dibuka gitu ya. Padahal waktu itu Pak Erick Thohir pun belak-belakan melaporkan beberapa BUMN yang terindikasi ada korupsi. Nah ini kok nggak dibuka gitu waktu itu. Tapi nggak apa-apa.
saya berharap Pak Ahok walaupun sudah bukan di BUMN, memiliki data itu ya dibuka, dikasih ke aparat hukum agar supaya negara ini menemukan lagi tikus-tikus yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi gitu. Nah, Pak Karni, saya tuh memantau beberapa hari ini ketika Pertamina itu jadi trending topik lah ya, kalau bahasa anak muda sekarang gitu. Itu saya inget Pak Karni, kayak saya bersih-bersih di rumah kan. Kan biasa yang bersih-bersih di rumah itu ART kan. Ini suatu waktu saya pengen bersih-bersih Pak di rumah. Bersih-bersih saya itu sampai ke kolong-kolong gitu. Jadi ternyata di belakang lemari anak saya ketemu buku. Ada buku. Di bawah kursi ruang tamu itu saya ketemu remote TV yang hilang ya. Karena saya pengen bersih-bersih gitu. Baru saya ketemu juga ada uang ya di pinggir kasur gitu, ketika saya bersih-bersih ada 5.000 yang saya temukan gitu, 5.000 rupiah cuma memang. Tapi kan dari hal ini kan saya mengatakan, oh kalau ART saya mungkin dia hanya bersih-bersih di lantai dan segala macam. Nah, diibaratkan sebuah perusahaan BUMN, saya ini adalah Menteri BUMN yang mau bersih-bersih, ya misalnya. Jadi bersih-bersih sampai ke kolong-kolong, sampai kemana-mana. Aneh aja ketika dia bersih-bersih, ditemukan banyak kejanggalan, ditemukan banyak tikusnya, kok kenapa dianggap jelek? Kok kenapa dianggap negatif? Kok negara ini dianggap, pemerintah ini dianggap negatif terhadap terjadinya hal seperti itu? Kalau kita mau bicara membersihkan korupsi 100%, Pak Karni, sebelum negara ini ada mungkin masih di zaman belum ada mobil ya, belum ada Amerika, mungkin korupsi sudah ada. Ya. Korupsi itu sampai sekarang itu jangan kita ngelihat hanya pejabatnya aja, ya tukang parkir aja ya. Saya punya teman ada 3 orang tukang parkir Pak, masing-masing punya jam ya, di mana mereka sepakat gitu, kalau nanti dapat dikumpulin, nanti hasilnya dibagi rata. Yang terjadi apa? Masing-masing jadi maling. Ya. Temennya ngeliat dimasukin gitu kan. Dan akhirnya dikumpulin tuh duit baru bagi rata. Padahal mereka sudah maling duluan nih. Jadi urusan korupsi ini sebenarnya kita nggak ngelihat dari dari topnya sampai ke bawah pun ada. Karena ini memang salah satu kejahatan tertua di dunia gitu kan. Maka yang harus kita lihat sekarang ketika Pak Prabowo memimpin dengan jargon-jargonnya, ya kita harus dukung dan kita melihat ada keberlangsungan. Makanya kenapa khususnya BUMN tetap masih Pak Erick Thohir waktu itu. Saya saya nggak ada hubungan dengan Pak Erick Thohir ya, jadi nggak ada urusan dengan Pak Erick Thohir, nggak kenal juga beliau. Tapi saya melihat ada keberlanjutan di mana Pak Prabowo melihat pola yang dibangun oleh Kementerian Pak Erick Thohir ini itu bagus diteruskan bersih-bersihnya. Karena kalau diganti orang lain pun mungkin belum tentu ya akan keberlanjutan ini. Nah makanya ke depan ini dengan Prabowo Gibran yang baru 100 hari lebih ya sudah terlihat baik dari macam-macam lah, dari koruptor yang banyak tertangkap, lalu efisiensi, lalu ya seperti Pak Karni bilang tadi ada makan bergizi gratis dan lain-lain. Itu harus kita dukung gitu karena dengan ada efisiensi, maling-maling dihantam, itu kan akhirnya dana-dananya itu bisa dialihkan untuk kepentingan yang lain. Dan tentu kepentingan yang lain itu pun tetap harus kita diperhatikan atau dipantau karena bisa jadi korupsi baru, sarang korupsi baru. Di mana saat ini kalau saya melihat ini sudah bagus, hukum kita sudah dibuat sedetail mungkin. Masalahnya kan sekarang ini adalah tinggal nyalinya. Ya.
nyalinya mau undang-undang kita buat sebagus mungkin, kalau nyalinya eksekusinya nggak ada, eksekutornya nggak punya nyali, nggak akan ada gunanya. Kita saat ini ya harus berbangga lah karena undang-undangnya, aturannya sudah ada dan kayaknya nyalinya sudah mulai terlihat ada Pak Karni. Itu dulu sementara. Terima kasih. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.